Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Seperti maklum adanya bagi kita semua bahwa Islam, agama yang kita cintai ini, agama rahmat kepada segenap alam, agama sempurna, agama yang membawa kebaikan, menentukan kebahagiaan seseorang di dunianya maupun akhiratnya. Maka tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia kecuali pasti akan diajarkan, diperintahkan dalam Islam ini. Oleh karena itu, Islam pula peduli menata dan membenahi seluruh lini kehidupan, termasuk dalam hal ini perkara yang sangat penting menjadi kemaslahatan kehidupan adalah perkara rumah tangga, hubungan suami istri, yang menentukan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Allah menjelaskan kepada hambanya kaum mukminin tentang perkara ini, antara lain dalam An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ila akhirih. Maka nikahi oleh kalian wanita-wanita yang baik, 2, 3 atau 4. Kalau kalian takut untuk tidak adil, maka 1, kalian peristri atau budak yang kalian miliki. Demikian pula wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai pemuda, di antara kalian yang telah mampu mencukupi istrinya, maka hendaklah dia segera menikah, karena dengan nikah itu terbantu dia untuk menundukkan pandangannya dari yang haram dan menjaga kehormatan dirinya. Demikian Islam mengajarkan untuk keluarga itu dibina, dibangun, karena dengan keluarga tercipta cinta dan kasih sayang.
terjaga kehormatan, pandangan dari yang haram, dan itu tujuan-tujuan mulia dalam syariat. Namun demikian tentunya Islam bukan hanya kebutuhan biologis yang diperhatikan, lebih dari itu. Keluarga, rumah tangga berarti hukuk wal wajibat. Ada hak dan kewajiban. Ada hak-hak yang harus dia terima dengan baik, sebagaimana ada pula kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dengan baik pula. Agar masing-masing pihak, suami, istri, menyadari tidak hanya menuntut haknya, tidak mau kurang, sementara kewajiban dia telantarkan. Anda boleh menuntut hak Anda, tapi tunaikan pula dengan baik kewajiban-kewajiban Anda. Hak kewajiban ini ada yang mustarak, terkena kepada suami maupun istri. Ada yang memang masing-masingnya pada suami, yang lain masing-masingnya ada pada istri. Di dalam hadis secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan atau perbekalan. Bekal layaknya seorang yang mau safar, butuh bekal dalam perjalanannya agar perjalanannya menjadi nyaman, tidak memberatkan dirinya. Dan bekal atau perhiasan terbaiknya di dunia ini adalah seorang istri, wanita yang salihah. Disebut perhiasan, kata Imam At-Tibi, dia semula bisa menipu. Ternyata itu palsu, ternyata itu tipuan. Menyesal dia ketika ketahuan palsunya, kepalsuannya terbongkar. Begitu pula wanita, kalau dia tidak menjadi wanita yang salehah, akan membuat kecewa suaminya, menyesal terhadap dirinya. Perbekalan yang terbaik yang didapati seorang suami, seorang lelaki adalah ketika istrinya dijadikan wanita yang salehah. Ini isyarat, kata Imam At-Tibi. Isyarat bahwa kalau wanita, seorang istri tidak menjadi istri yang salehah, berarti itu bekal terjelek yang dimiliki oleh seorang suami. Itu berarti perhiasan terburuk yang ada pada dirinya, karena akan menyengsarakan kehidupannya, membuat keruh suasana rumah tangga kalau kemudian istri ini bukan tipe wanita yang salehah. Maka di sana ada beberapa perintah yang perlu diingat bagi setiap muslimah, para istri. Yang pertama adalah ketaatan kepada suaminya, tentunya dalam perkara ma'ruf. Dan itu dengannya
terjaga hubungan baik, keharmonisan dalam rumah tangga. Taatnya seorang istri kepada suami menambah, mempererat cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Di dalam An-Nisa Allah sebutkan, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki, suami, itu qawwamun. Qawwamun, kata Ibnu Katsir, maknanya dia pemimpin di rumah tangganya. Dia penguasa, dia pembesar yang berhak menentukan perjalanan roda rumah tangga ini. Karenanya dia berhak meluruskan istrinya ketika dia mulai bengkok. Diluruskan, dibenahi. Enggak boleh begini. Anti seharusnya seperti ini. Hal itu kata Allah karena keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan karena nafkah yang mereka berikan kepada para istrinya. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada lelaki, yang itu tidak Allah berikan kepada wanita, itu cukup banyak. Karenanya dia ditentukan sebagai pemimpinnya. Antara lain yang disepakati oleh muslimin bahwa kenabian adalah derajat tertinggi yang didapati manusia. Seseorang Allah pilih, Allah jadikan seorang rasul, seorang nabi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu, kemuliaan. Dan tidak satu pun di dalam Islam ada nabi atau rasul yang wanita. Semua para rasul, semua para nabi Allah tentukan lelaki. Itu keutamaan yang Allah berikan. Demikian pula nafkah, belanja yang mereka berikan kepada istrinya. Kalau itu kewajiban, memberi nafkah, mencukupi belanja istrinya. Di sisi lain Allah jadikan kaum istri mentaati suaminya. Dan ketaatan kepada sang suami ini teranggap ketaatan kepada Allah. Makanya di dalam ayat 34 An-Nisa Allah katakan fas-salihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Salihat, wanita-wanita salihah, para istri yang salihah, mereka itu sangat taat kepada suaminya. Hafizat, sangat menjaga kehormatan suaminya. Lil ghaib, terutama saat ditinggal jauh oleh sang suami, dia jaga nama baik dan kehormatan suaminya. Demikian Allah puji wanita salihah karena sifatnya ini. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau wanita, seorang istri menjaga sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, dan mentaati suaminya. Ini poinnya. Mentaati suaminya, maka di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Balasan besar,
tentu sesuai dengan perjuangan besar yang dia lakukan. Salah satunya ini, ketaatan dia kepada suaminya. Betul-betul membuat senang, melayani, mentaati sang suami. Dalam hadis yang ma'ruf pula, sama-sama kita tahu, sering kita dengar, Rasulullah juga sebutkan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saja aku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintah istri sujud kepada suaminya. Ini Rasul ucapkan saat Mu'ad pulang dari Syam. Melihat Rasul datang, Mu'ad mau sujud kepada Rasulullah. Ketika tanya, kenapa wahai Mu'ad kau lakukan ini? Kata Mu'ad, aku melihat mereka kalau pembesarnya datang, pemimpinnya atau rajanya datang, rakyatnya pada sujud kepadanya. Aku mengira engkau sebagai Rasul jauh lebih berhak untuk dihormati, dimuliakan. Tapi dengan cara yang tidak benar, sujud, dilarang oleh Rasul. Kemudian beliau katakan ini, sujud itu tidak boleh kepada selain Allah. Tapi seandainya, kalaupun boleh, yang paling patut, paling berhak aku perintah sujud, istri kepada suaminya. Di riwayat lain disebutkan dengan lafaz, la amartul mar'ata antas juda li zawjiha kullama dakhala 'alaiha. Aku perintah dia sujud kepada suaminya setiap kali suaminya datang kepadanya atau masuk ke rumahnya atau ke kamarnya. Seandainya itu boleh. Sampai demikian rupa Rasul sebutkan. Bukan kemudian sekali dalam hidupnya dia sujud kepada suaminya tiap kali suaminya datang. Mungkin keluar, kerja, sore, pulang. Seandainya boleh sujud itu, diperintah sujud kepada suaminya. Entar keluar lagi mungkin ke Alfamart misalnya. Masuk lagi ketemu dia, sujud kepada suaminya. Hanya saja sujud haram kepada siapapun selain Allah. Tidak dibenarkan. Seandainya boleh, yang paling berhak sujud adalah istri kepada suaminya. Karena besarnya hak suami atas istrinya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, di tangan Allah maksudnya. Demi Allah maknanya. Seorang istri, perhatikan ini, tidak teranggap menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Bisa jadi terkadang seorang istri, Masya Allah ibadahnya, kalau 5 waktu itu mungkin secara umum muslimat semua menjalaninya. Yang ini Masya Allah hak Tuhannya dia jaga dengan baik, nggak cukup 5 waktu. Dia sholat duha, dia sholat malam tahajud, 11 rakaat, dia witir. Belum sholat sunnah yang lain, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Nggak cukup itu, hak Allah dia tunaikan dengan baik. Puasa, nggak hanya Ramadan, Senin Kamis dia puasa, Ayyamul Bid dia puasa, puasa sunnah Dawud dia jalani. Begitu pula sedekah dan pintu-pintu ketaatan yang lain dia jalani semua. Rasul katakan tetap dia belum teranggap menunaikan hak Allah Tuhannya. Sampai dia menunaikan dengan baik hak-hak suaminya. Kalau dia taat seperti itu kepada Allah, ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, semua. Tapi dia menyakiti hati sang suaminya. Suaminya nggak ridho kepada dia, sakit hati, jengkel.
nggak puas. Karena mungkin tutur katanya, sikapnya yang tidak baik kepada suaminya. Apa yang dia lakukan, ibadah-ibadah dia, tidak teranggap dia menunaikan hak Allah dengan itu semua. Besarnya hak suami. Belum teranggap dia menunaikan hak Allah. Terkadang, mungkin kalau disadari, kadang seorang istri mengeluh, saya ini taat sama Allah. Sholat saya jaga, Masya Allah. Puasa saya jalani, nggak kurang-kurang. Sedekah, dzikir, ini, itu. Tapi kenapa kejiwaan saya belum juga tentram? Hati ini belum terasa damai. Nah, sadari. Coba kamu introspeksi diri bagaimana kamu ketaatanmu kepada suamimu. Bagaimana muamalah kamu kepada suamimu. Mungkin ada cacat di sana. Ibadahmu tidak teranggap menunaikan hak Allah kalau kamu tidak menunaikan dengan baik hak-hak suamimu. Besar pengaruhnya. Efek kalau dia tidak mentaati suaminya, menunaikan hak suaminya. Besarnya hak suami ini Rasul tekankan kembali di dalam hadis, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Kalaupun maaf ya, ini la haya'a fiddin, tidak ada malu dalam agama, ini yang Rasulullah sabdakan. Kalau seandainya suaminya meminta dirinya untuk kebutuhan biologisnya, sementara sang istri berada di atas kotab, dia nggak akan menolak, nggak akan menghalangi. Kotab itu apa? Ditafsirkan dua makna oleh para ulama hadis. Makna yang pertama, kotab adalah tempat duduk yang biasa diduduki wanita di atas onta, semacam pelana gitu. Ya kita tahu onta geraknya terus ketika jalan, goyang ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang. Onta makhluk besar seperti itu. Artinya seandainya saja dia sedang di atas ontanya, kondisi sulit, onta gerak terus dan orang nggak bisa tenang. Tapi seandainya dalam posisi sulit seperti itu, suaminya minta, pingin, maka dia nggak boleh nolak. Demi menjaga ketaatan dia kepada sang suami. Dalam posisi sulit bahkan seperti itu. Gak ada alasan bagi dia, jangan sekarang. Ini aku sedang di atas onta. Makna yang kedua, kotab adalah tempat duduk yang biasa digunakan oleh orang Arab dahulu untuk mengeluarkan janin. Dia semacam kursi kayu, tengahnya lubang. Ini mereka duduk di situ untuk melakukan proses keluarnya bayi, mungkin karena tekanannya lebih ke bawah sehingga lebih mudah untuk keluarnya bayi. Zaman itu belum ada drip, belum ada obat, suntik dan lain sebagainya. Walhasil artinya dia dalam posisi mau mengeluarkan bayinya. Ya ibu-ibu lebih paham tentunya. Seorang wanita proses melahirkan, mau mengeluarkan bayi bisa dikata antara hidup mati. Sulitnya, beratnya, minta ampun. Tapi seandainya, perkaranya seandainya, dalam situasi seperti itu, mau melahirkan bayi, suaminya minta dirinya, maka dia juga tidak menolaknya. Dia tidak menghalangi keinginan suaminya. Artinya menunjukkan besarnya hak suami itu. Gak ada alasan bagi dia. Ini aku sedang sibuk, aku mau melahirkan ini itu. Karena tujuan utama pernikahan, tujuan terbesar pernikahan itu gak ada lain.
agar masing-masing pihak, suami maupun istri, terjaga kehormatannya, punya tempat di mana dia melampiaskan kebutuhan biologisnya di tempat yang halal, yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan itu ibadah bagi keduanya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seperti yang Rasulullah sebutkan, pada kehormatan kalian, pada istrinya, itu ada pahala sedekah. Kalau diniatkan dengan itu agar terjaga kehormatan, agar tidak terjatuh kepada yang haram, agar punya anak keturunan yang soleh, yang soleha. Itu semua tujuan-tujuan mulia, menjadi ibadah. Perkara yang syarat dengan syahwat dan ini, namun bernilai ibadah bagi seorang muslim maupun muslimah kalau niatnya baik seperti tadi. Kembali kepada hadis, demikian besarnya hak seorang suami atas istrinya. Makanya dalam hadis lain semakna dengan ini Rasulullah katakan, la tamna'hu min nafsiha walau kanat 'ala tannur. Dia tidak akan menghalangi suaminya, enggak akan nolak maknanya, kalaupun dia sedang di depan tungku. Ya, orang dulu, orang di Arab sana, ya bahkan sekarang di beberapa pedesaan masih memasak itu kan dipakai tungku. Kayu bakar dimasukkan, api, dia masak, dia bikin kuah dan lain sebagainya. Dulu orang Arab bikin adonan kue, kemudian diletakkan di atas tungku api itu, namanya tanur. Yang dimaksud hadis, kalaupun seandainya dia harus meninggalkan masakannya, resikonya kalau dia melayani suami, masakannya hangus. Kalau itu adonan roti akan hangus dan gak bisa dimakan, harus dibuang, hangus. Artinya ulama jelaskan, semula perbuatan itu kan tabdzir ya. Akhirnya mubadzir ini makanan. Gara-gara dia tinggalkan, api sedang nyala, karena dia melayani suaminya, menyenangkan hati suaminya, membuat masakan ini hangus dan gak bisa dimakan. Tabdzir kita tahu hukumnya haram, dilarang dalam agama. Namun ini pengecualian. Kalaupun seandainya ada tabdzir, seandainya makanan pun harus hangus, gak apa-apa, demi hak suami. Begitu makna hadis. Menunjukkan besar sekali hak suaminya. Kadang seorang istri mungkin dengan alasan-alasan yang semacam itu dia tolak, tidak dia layani dengan baik suaminya. Entah karena sedang ini atau sedang itu. Nanti bagi dia sekalian, mumpung belum ini, sekalian kalau sudah selesai, nanti ini tuh dia tunda, dia ulur-ulur waktunya. Ya, bisa jadi saat dia sudah selesai, si suami sudah nggak ada moodnya, sudah tidak ingin karena tertunda. Dan tidak hanya itu, bisa terseret, na'udzubillah, kepada perkara yang haram. Bisa terjatuh dalam kemaksiatan gara-gara dia tidak layani dengan baik di saat dia dibutuhkan oleh suaminya. Makanya demi itu syariat sampai meringankan, memberi uzur kalaupun terjadi tabdzir. Nggak apa-apa itu makanan hangus, kalaupun harus hangus, asal terjaga dan tertunaikan dengan baik hak suaminya. Bahkan seperti tadi,
hadis. Kalaupun seandainya dia di atas onta, kalaupun dia berada di kursi itu proses melahirkan. Nah, itu beberapa hak yang Rasulullah SAW sebutkan, ajaran kepada muslimah untuk lebih peduli dan perhatian kepada hak suaminya. Di sisi lain, kalau muslimah ini telah mentaati suaminya dengan baik, maka nggak boleh suaminya mengada-ngada, mempersulit wanita muslimah ini atau menyiksa dan menyakiti dia. Dalam An-Nisa 34 Allah sebutkan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri kalian telah mentaati kalian, maka jangan kalian cari jalan atas mereka. Artinya jangan kemudian kalian tetap mencela, jangan kalian tetap terus saja menyakiti dia, mempersulit. Mereka sudah berusaha taat kepada kalian. Ada kesungguhan untuk memuaskan, menservis, melayani kalian. Maka nggak ada alasan bagi kalian kaum suami untuk menyakiti mereka. Itu yang Allah sebutkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hak suami pula untuk istri itu menjaga kehormatan suaminya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya. Tadi di An-Nisa telah Allah katakan, fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Kata Ibnu Katsir, wanita-wanita yang salihah, istri yang salihah, kriterianya satu, qanitat. Mereka itu qanitat. Apa makna qanitat? Kata Ibnu Abbas, mereka adalah istri yang taat kepada suaminya. Disebut qanitah. Seorang istri yang sangat taat kepada suaminya, menjaga sekali hak suaminya, disebut wanita qanitah. Karena jamak banyak, Allah katakan qanitat, yang sangat taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaib, mereka pula menjaga kehormatan suaminya. Kata Suddi, saat suaminya nggak di rumah, dia jaga hartanya, anak-anaknya. Termasuk dari bentuk penjagaan kehormatan, dan ini penting, bagaimana dia harus menjaga kehormatan suaminya agar dia tidak melirik, tidak melihat kepada lelaki lain dengan pandangan yang meragukan, mencuri-curi pandang, fulan seperti apa, atau suaminya fulana seperti apa dia, atau semacam itu pula dengan kalimat dan pembicaraan yang meninggalkan keraguan. Nah, ini dengan intonasi, dengan nada yang layaknya itu hanya diucapkan seorang istri kepada suaminya, penuh manja atau suara yang mendayu-dayu dan semacam itu. Kalau dia menjaga kehormatan suaminya, tidak dia lakukan itu kepada lelaki lain, siapapun. Itu hanya dia lakukan, ma'ruflah kemesraan saat berdua suami dan istri. Menjaga hartanya
Demikian agar tidak dia gunakan harta suaminya itu dengan tujuan yang sia-sia, dia foya-foya dengannya tanpa seizin suaminya. Dia jaga ini harta suaminya. Menjaga anaknya, anak dari suaminya, dididik dengan baik, diperhatikan agama, akhlak, ibadahnya. Makanya dalam riwayat Rasulullah katakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang istri pemimpin di rumah tangganya, memimpin rumah suaminya, menjaganya, dan menjaga mendidik anak-anaknya pula. Ini termasuk yang kedua, menjaga kehormatan suami. Hak yang harus dia tunaikan. Orang yang wanita yang salehah akan sangat menjaga nama baik dan kehormatan suaminya. Yang ketiga, menjaga perasaan suami. Menjaga perasaan suami, dia berusaha bagaimana suaminya selalu senang kepada dirinya, merasa puas selalu kepada dirinya, dan itu dia jaga, dia perjuangkan. Bentuknya umum, dari penampilan, agar tidak berpenampilan sesuatu yang itu membuat sang suami kurang suka kepadanya. Dia nggak mau. Wanita salehah nggak ingin tampak berpenampilan yang tidak disenangi oleh suaminya. Termasuk wajah, dia buat selalu berseri-seri, senyum di depan suaminya. Atau itu ucapan kata-kata dia tidak ingin keluar dari lisannya, sesuatu yang melukai dan menggores perasaan suaminya. Yang ada ucapan-ucapan kasih sayang, cinta, dan penghormatan kepada suaminya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tadha'a yadaha fi yadihi thumma taqulu la adzuqu ghamdan hatta tardha. Istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, calon dia kelak akan masuk surga, kriteria mereka ketika di dunia adalah, ini wanita ahli jannah, al-wadud. Al-wadud ada dua makna. Satu, yang sangat cinta kepada suaminya, sangat sayang, sangat penyayang kepada suaminya. Yang kedua, wadud, pada dirinya ada sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang membuat suaminya semakin sayang dan cinta pada dirinya. Itu semua wadud. Wadud dari dia, sang istri, demikian dia perlakukan suaminya dengan cinta kasih sayang. Wadud pula memang pada dirinya karena layanannya, karena sifatnya, karena dia hubungan muamalah dengan suaminya baik, membuat suaminya semakin cinta pada dirinya, semakin menyayangi dia.
Ini wadud, sifat wanita penghuni jannah. Al-a'ud, al-a'ud yang selalu atau cepat kembali kepada suaminya. Rasulullah tafsirkan, di mana ketika suaminya marah pada dirinya, ya, namanya rumah tangga kadang ada crash, ada gesekan, tersinggung sang suami marah. Apa yang dilakukan perempuan ini yang solehah, penghuni surga? Dia segera datangi suaminya, dia letakkan tangan dia di atas tangan suaminya, kemudian dia meminta uzur, meminta maaf dengan mengatakan, aku gak akan bisa memejamkan mata. Bahasa lainnya, aku gak akan bisa tidur nyenyak sebelum engkau ridho dan memaafkan aku. Itu yang dia katakan kepada suaminya. Dia jaga perasaan suaminya. Gak dia biarkan suaminya marah pada dirinya. Tidak dia biarkan suaminya dalam keadaan emosi dan jengkel pada dirinya. Dia gak mau diam, membiarkan itu. Perasaan suami dijaga. Ini karena kesalahanku. Segera dia, seperti yang Nabi katakan, minta maaf, memegang tangan suaminya. Aku gak akan bisa tidur nyenyak sebelum engkau ridho dan memaafkan aku. Perasaan suami dijaga. Terkadang karena emosi dan syaitan meniup-niup api permusuhan, ini wanita yang kurang kesolehannya memelihara permusuhan itu. Bagi dia, suaminya mau marah pada dia, ya mungkin dia katakan dalam hatinya, aku juga bisa marah padamu. Oh, dia gak mau nyapa aku juga bisa gak nyapa dia. Jadi apa yang dilakukan suaminya dibayar dengan perbuatan yang serupa. Bukan itu ciri wanita penghuni surga. Dia menjaga perasaan suaminya. Dia korbankan dirinya, minta maaf, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya untuk ridho pada dirinya, mau memaafkan dan menerima kembali dirinya. A'ud. Dalam hadis Abu Hurairah juga Rasulullah katakan ketika ditanya, ayun nisa khair, istri yang seperti apa yang terbaik? Rasul jawab, allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkanmu kalau kamu pandang dia. Wa tuti'uhu idza amar, yang mentaatimu kalau kamu perintah. Dia taati kamu selama itu bukan maksiat kepada Allah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, tidak menyalahi sang suami baik pada dirinya maupun harta bendanya dengan sesuatu yang membuat suami itu kesal, marah atau jengkel padanya. Artinya dia berusaha tidak ingin perilaku dia, gerak-geriknya pada dirinya atau pada hartanya membuat sang suami kesal. Dijaga perasaan suaminya. Itu Rasul katakan ciri wanita yang menjaga perasaan suaminya. Wanita terbaik, Rasul katakan. Membuat kamu senang kalau kamu pandang. Ya maaf, layaknya kalau itu kemanten baru, kan senang sekali suaminya. Dia berpenampilan terbaik dalam hidupnya, dihiasi sedemikian rupa, ya tubuhnya, wajahnya, pakaiannya mungkin seumur hidup dia itulah penampilan dia terbaik.
saat hari H pernikahan dia dengan suaminya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saat dipandang oleh suaminya membuat senang sang suami. Istri dia dalam penampilan terbaiknya. Berusaha seperti ini dirinya yang tercantik, terindah di hadapan sang suami. Wanita terbaik yang Rasulullah sebutkan. Dinasihatkan oleh Asma bintu Kharijah Al-Fazariyah, seorang ibu yang salehah, ketika menasehati putrinya yang esok mau menikah dengan suaminya. Dia nasihatkan begini kepada putrinya, wahai putriku, engkau akan keluar meninggalkan sarangmu ke sarang lain yang engkau belum kenali. Layaknya burung, semula dia di sarang ini bersama indukannya, dia sekarang harus keluar, pindah ke sarang lain. Artinya dia keluar dari rumah orang tuanya yang mulai bayi bersama mereka. Sekarang dia harus pindah ke rumah suaminya, orang yang baru dia kenal. Oleh karena itu, jadilah kamu bumi atau tanah bagi suamimu. Niscaya suamimu akan menjadi langit bagimu. Maknanya, namanya bumi di bawah, langit di atasnya. Jadikan suamimu itu di atas kamu, kamu di bawahnya. Niscaya suamimu akan betul-betul melindungi kamu, menjaga kamu, mengayomi kamu, asal kamu di bawah. Di bawah dalam segala hal, termasuk dalam tutur kata, dalam bicara. Gak ada kan, masa ada orang bawahan berani bentak-bentak atasannya. Akan dipecat, dikeluarkan. Namanya bawahan, ya bicaranya dengan sopan sekali, dengan dia pilih kalimat terlunak, terbaik, dengan nada yang sangat lembut. Nah, makanya kata putri dari Imam Sa'id Ibn Musayyib, Imam Tabi'in, kami para istri dulu, Tabi'in ini murid para sahabat Nabi, kalau kami bicara kepada suami kami, itu seperti kalian bicara kepada amir, pemimpinnya, entah itu khalifah atau bawahannya. Ini kalau sekarang mungkin raja, presiden, menteri, gubernur. Bagaimana? Kita orang biasa, rakyat jelata ini, di hadapan gubernur, di hadapan menteri atau bahkan Pak Presiden, mungkin lihat wajahnya nggak berani, nunduk dan bicara dengan lembut sekali, bicara seperlunya. Iya Pak, saya, ya. Begitu wanita-wanita dahulu di zaman salaf kalau berbicara dengan para suaminya, benar-benar berwibawa sang suami di hadapan istrinya. Nah, bicara pelan, lembut dengan kalimat-kalimat kata yang sangat bagus dipilih. Dan begitu seharusnya setiap muslimah, setiap istri begitu seharusnya. Di bawah. Kata sang ibu kembali, Asma bintu Kharijah, jadilah kamu
kepada suamimu sebagai amah. Amah itu budak wanita. Budak hamba sahaya, kalau wanita disebut amah. Kalau laki disebut abed. Jadilah kamu amah, layaknya budak kepada suamimu. Niscaya suamimu akan menjadi abed, budak juga bagimu. Ya namanya budak, ya nurut dengan majikannya atau tuannya. Disuruh apa nggak akan pernah bangkang, diperintah apa nggak akan pernah menolak. Nurut, betul-betul menurut apa yang dimaukan dan diminta oleh tuannya. Kalau kamu menjadi budak wanita bagi suamimu, suamimu pun akan membalas menjadi budak bagimu. Artinya dia pun akan menurut kemauanmu, apa yang kamu minta akan dituruti oleh suamimu. Ada hubungan timbal balik. Kamu nggak bisa berharap suamimu menuruti kemauanmu, suamimu menginginkan segala sesuatu yang kamu minta, sementara kamunya sendiri nggak pernah mencontohkan itu kepada suami. Jadilah budak kepada suamimu, agar suamimu pun menjadi budak, artinya menuruti dan membuat puas dirimu. Wala tulhifi, dan jangan pula kamu merengek-rengek kepada suamimu, karena itu akan membuat dia jengkel pada dirimu. Ini mungkin wanita menginginkan sesuatu, terlalu senang dengan sesuatu, mungkin belum dia punya. Ya suamimu mungkin di situasi yang masih berat ekonominya, belum bisa menuruti sekarang, maka kamu nggak perlu merengek-rengek, maksa dan ngotot untuk dapat, harus sekarang dapat itu. Jangan. Itu akan membuat keruh hubungan kamu dengan suami. Kan enak kalau jawabannya misalnya, ya kalau nggak bisa sekarang nggak apa-apa. Mungkin bulan-bulan berikutnya kalau sudah ada kemudahan rezeki, kalau sudah ada kelebihan harta, nanti kita beli insya Allah. Kan selesai, enak. Tapi kalau kamu maksa, harus sekarang beli, harus sekarang punya, itu akan membuat suamimu jengkel pada dirimu, gak akan senang. Lalu terakhir, dia nasihatkan kepada putrinya, jaga hidung, pendengaran, dan pandangan suamimu. Maknanya, jaga hidung suamimu, jangan sampai dia mencium darimu aroma yang tidak dia senangi. Dia capek-capek pulang kerja seharian di luar, masuk rumah, ternyata yang dia jumpai istri yang maaf, misalnya aromanya terasi, belacan, yang dia dapati aroma keringat atau semisalnya. Jangan pula terdengar oleh suamimu ucapan kata-kata yang melukai hatinya. Bicaralah dengan baik, jaga pendengaran suamimu. Begitu pula penglihatannya, jangan sampai suamimu melihat darimu sesuatu yang tidak dia senangi. Entah itu pakaianmu, entah itu apa sajalah yang membuat suamimu gak suka, dia gak senang. Dan dalam perjalanan rumah tangga tentu seorang istri tahu, faham mana yang tidak disenangi suaminya, mana yang membuat suaminya kesal atau jengkel. Dia harus hindari, menjaga pendengaran, penglihatan, dan penciuman suaminya. Itu beberapa nasihat yang dinasehatkan oleh Asma bintu Kharijah kepada putrinya yang hendak menikah.
Demikian pula tidak kalah pentingnya hak seorang suami kepada istrinya untuk tidak membiarkan siapapun di rumahnya atau tempat tinggalnya orang-orang yang tidak disenangi oleh suaminya. Dan istri tahu tentunya. Bahkan kalaupun itu sesama perempuan, kalau suamimu nggak suka, aku paling nggak suka kalau fulanah masuk rumah. Fulanah ini, fulanah itu. Maka kamu jaga, jangan membiarkan fulanah tersebut masuk ke rumahmu. Karena kalau suamimu tahu, maka dia akan kesal, dia akan marah. Jadi renggang hubungan baik antara kamu dengan suami. Jangan kamu biarkan masuk. Jangan kamu kasih izin orang-orang yang tidak disenangi oleh suamimu untuk masuk ke dalam rumahmu. Demikian besarnya dijaga hak suami di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjaga kehormatan suami adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga atau kerabat suaminya. Karena biasanya orang akan sakit hati kalau ada orang lain yang kurang baik bermuamalah, berhubungan dengan keluarganya. Misalnya terutama sekali ya mertua, karena itu orang tua suamimu, ibu maupun bapak mertua. Kalau tidak dijaga misalnya tidak baik muamalahnya, suami akhirnya nggak suka pada istrinya karena dia kurang menjaga orang tua dia, bapak ibunya. Atau yang lain, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, ipar-ipar kamu sebagai seorang istri. Jaga. Mungkin kamu kesal, mungkin kamu gak suka karena merekanya begini, karena merekanya begitu. Ya sudahlah. Dewasalah, jaga perasaan suamimu. Jangan sampai dia sakit hati atau kesal kepadamu karena kamu gak baik hubungannya dengan kakak perempuan dia misalnya, adik dia, bahkan itu ibu dan bapaknya. Atau kemudian bahkan berani dengan lantang mengucapkan kepada suami, bapak kamu memang begini begitu, ibu kamu dasar memang ini itu. Ya sakit hati suami. Siapa gak sakit hati? Itu ibu dia, itu bapak dia. Maka termasuk hak suami yang harus dijaga agar seorang istri itu menjaga keluarganya, hubungan baik dengan keluarganya. Ini beberapa kriteria dan sifat wanita yang salihah. Semua ini tentu dalam koridor al-ma'ruf. Makanya Rasulullah katakan innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu semua dalam kemakrufan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ketaatan kepada makhluk siapapun itu kalau itu kemaksiatan kepada Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada alasan misalnya ini demi menjaga ketaatan suami, menjaga perasaan suami. Apa yang diminta suaminya dituruti padahal itu dosa kemaksiatan. Ya jangan kamu turuti. Kalau itu maksiat tidak kamu turuti, dia sakit hati, dia jengkel, enggak masalah, enggak apa-apa. Karena saat itu kemaksiatan perkaranya. Tidak boleh mentaati siapapun. Bahkan seorang istri, seorang muslimah
mentaati suaminya karena itu perintah Rabbnya, perintah Tuhannya, perintah Allah. Maka jangan sampai justru dia taati suaminya dalam bermaksiat kepada Allah. Nggak benar. Maka batasannya selama itu perkara ma'ruf, bukan dosa, bukan kemaksiatan kepada Allah. Yang jelas jangan mengganggu, jangan menyakiti suamimu, jaga perasaan dia, karena di dalam hadis kalau wanita menyakiti suaminya, mengganggu dia, bahkan pasangannya yang di akhirat marah, cemburu. Di dalam hadis Rasulullah katakan, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Kalau seorang istri menyakiti suaminya di dunia, membuat suaminya marah, kesal kepadanya, maka istri-istri lelaki ini, suamimu, istri-istri dia yang di akhirat, yakni para bidadari surga, pada berkata, jangan engkau sakiti yakni lelaki ini, suamimu, karena dia bersamamu enggak lama. Ya, ini umur manusia di dunia berapa sih? Kalau dia menikah usia 25 misalnya, kalau usia misalnya 60, ya paling-paling 35 tahun bersama dia hidup. Itu pun kalau sampai 60. Kurang atau lebih, enggak lama. Makanya kata para bidadari, dia enggak lama bersamamu, jangan kau sakiti. Sebentar lagi enggak lama dia akan meninggalkanmu dan mendatangi kami. Artinya bahkan berbuntut panjang, sampai itu urusan akhirat, sampai itu para bidadari surga yang Allah siapkan juga enggak terima kalau seorang suami muslim yang taat, yang soleh disakiti dan diperlakukan kurang baik oleh istrinya. Mungkin ini secara global perkara-perkara penting, bagaimana seorang istri harus menjadi istri yang salehah, karena salah satu wanita yang membuat Allah pun murka pada dirinya, sholatnya, ibadahnya enggak sampai ke dalam hatinya. Salah satu yang Rasulullah katakan, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya jengkel padanya, sementara dia belum minta maaf. Si istri belum minta maaf, si istri belum membenahi hubungannya. Sehingga semalam suntuk, malam itu suaminya dalam keadaan menahan emosi dan mangkel, jengkel sekali kepada istrinya. Sebelum suaminya ridho, wanita ini dalam kemurkaan. Artinya semua ini membuat wanita muslimah lebih berhati-hati dalam bermuamalah, dalam menjalani hidup bersama suami mereka, menyadari dia hamba Allah yang harus taat dan bermuamalah, muasyarah dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.